Siapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Wayan. Kali ini kami akan mengunjungi satu tempat di mana tempat ini merupakan suatu tempat yang dianggap keramat dan sangat misterius, artinya suatu tempat yang misteri ya, dimana di sini sering terjadi dari zaman dulunya terjadi orang yang hilang, orang yang tersesat, malah seringnya diketemukan di sini. Untuk itu kami beserta rekan-rekan kru akan mendatangi tempat tersebut. Semoga kita mendapatkan titik terang, menemukan tanda-tanda tentang hal goib di sini. Mari kita menuju lokasi. Ya, lokasi ini di Desa Belawa, Kecamatan Mahabang, Kabupaten Cirebon, di mana tempat ini sangat mengandung cerita rakyat ya, mengandung sesuatu misteri yang dianggap sangat ya lumayan angker lah. Untuk itu mari kita menuju ke lokasi. Perjalanan kalau dari tempat parkiran ya dekat sih, cuman 1 menit. Tapi kalau dari Desa Belawanya ya 5 menitan lah naik sepeda motor.
Dan kami juga nanti akan mengundang tokoh masyarakat Desa Belawa yang mungkin mengetahui. Nah, di sini kita sudah dekat, sudah menemukan titik di mana di sini menurut cerita ini ada satu pohon besar ya, cukup besar, cukup tinggi ya di sini ya. Ini yang sering disebut kalau rakyat di sini itu pohon kepuh. Pohon kepuh. Nggak tahu kalau di tempat lain ini namanya pohon apa. Seperti yang saya ungkapkan tadi, kami akan sedikit meminta informasi ya, meminta informasi tentang keberadaan, tentang cerita yang terjadi di tempat ini. Mudah-mudahan dari tempat ini kita bisa menemukan dan bisa mendapatkan hal-hal yang sifatnya nyata, walaupun itu memang terjadinya dari kejadian goib. Kami mengundang tokoh masyarakat Desa Belawa, termasuk sesepuh ya di wilayah Belawa yang mungkin sedikit banyak mengetahui tentang kejadian-kejadian yang terjadi di Garawan ini. Assalamualaikum Bapak Awah. Iya. Ini tim kami sengaja datang ke sini untuk mengungkap ya tabir misteri yang menurut cerita di sini sering terjadi kejadian-kejadian hal yang misteri. Memang namanya misteri itu kan sesuatu yang di luar nalar ya, terutama sering ditemukannya orang hilang, entah orang Belawanya sendiri, bahkan banyak mungkin dari luar Desa Belawa. Nah, untuk itu kami ingin mengetahui seperti apa sih kejadiannya, seperti apa sih istilahnya ya, hal yang terjadi di sini tentang itu. Coba Bapak Awah bisa sebutkan mungkin yang Bapak Awah ketahui atau Bapak Awah dengar dari tahun-tahun berapa sampai terakhir ini ke tahun berapa. Untuk ini coba kami ingin mendengarkan sedikit kesaksian dari sesepuh Belawa bagian Wetan Bapak Awah. Mangga Pak. Ya, terima kasih kepada Pak Ian. Sebetulnya tuh rekan-rekan ya, Ian itu bukan orang lain, itu asli orang Belawa. Bahkan saya itu saudara, sepupuh sebetulnya. Cuman kami itu ingin menanyakan, tapi saya minta maaf dulu kepada yang punya wilayah di Garabuan, terutama yang ke satu, yang kedua yang ada di wilayah Labang Saketeng, penyambungan dengan Mungkal Gedong. Saya minta maaf sebelumnya karena saya tidak akan mengganggu apa-apa. Cuman saya mau menanyakan Pak Ian sebetulnya. Sebab sepengetahuan saya, umur saya itu hampir 70 tahunan. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sampai sekarang. Sampai sekarang masih. Cuman ada sedikit bahasa orang Belawa itu hampir tiap tahun sering terjadi kehilangan alat rumah tangga yang ada di kampung kami. Iya. Nah, barang yang hilang itu mangrupakeun ada gelas, ada piring, sendok, halu, tempe atau nyiru. Itu hampir tiap tahun. Tetapi yang ngambilnya itu tidak tahu siapa, datangnya juga yang mengembalikannya pun tidak tahu, nggak ketahuan siapa-siapanya. Yang ke satu itu yang kami akan tanyakan.
Yang kedua, mungkin berapa tahun kelewat saya pernah di sini, bukan sedikit orang itu tahu ada seseorang dari desa Belawa pun juga kehilangan seorang anak perempuan, katanya adanya di wilayah sini. Saya itu ingin menanyakan apakah iya atau tidak. Satu. Yang kedua, itu dari luar desa pun juga pernah. Bukan satu dua, hampir puluhan anak-anak yang pernah terjadi hilang, tetapi katanya ada di wilayah Garabuan. Cuman itu yang saya bisa sampaikan sama Pak Ian. Ya, cukup. Saya ingin tahu sebetulnya begitu. Ya, terima kasih Bapak Awas. Seperti tadi ada dua pertanyaan ya. Ya, pertanyaan saya juga belum dijawab, artinya belum ini. Insya Allah kita akan ungkap ya dengan tentunya dengan penghuni di sini ya, yang sifatnya goib di sini. Mudah-mudahan kita akan ditunjukkan, akan diberi tanda, barangkali bahkan mungkin kami akan berusaha untuk interaksi. Itu tadi Bapak Awah, maksudnya memang nyata ya di sini itu banyak yang dari desa lain pun sering munculnya diketemukan dari sini ya, di sini. Nah itu kan berarti hal yang di luar nalar. Kadang-kadang hilangnya malam katanya ya, diketemukan sekitar pagi hari, bahkan ditemukan oleh penduduk desa di sini. Artinya jadi penduduk desa di sini beberapa kali pernah menemukan seorang anak baik perempuan maupun laki-laki itu kadang tersangkut di atas pohon gitu. Iya betul. Ya, baik, coba kita akan mengungkap hal goib ini. Insya Allah nanti akan diberi tanda ya. Mudah-mudahan nampak di sini akan kita ini kan. Ya, di sini ada sedikit informasi ya, ada sedikit interaksi ya, memang tidak keseluruhan. Di sini tidak semua pertanyaan dan tabir yang kita inginkan belum berhasil kita ungkap. Cuman sedikit informasi, sedikit yang bisa kami rasakan, bisa kami lakukan interaksi ya, seperti tadi yang Bapak Awah sebagai tokoh masyarakat di sini yang sering kehilangan alat-alat dapur ya, itu alat-alat dapur yang tadi dibilang suka dipakai, artinya yang sering dipakai oleh masyarakat ternyata suka hilang gitu. Dari satu lusin itu mungkin diambil setengah lusin atau sekian apa namanya, sekian jenis yang diambil.
ternyata memang makhluk di sini ada kekurangan peralatan ya. Mereka mungkin mengadakan pesta atau apa atau syarat gitu, Iya. dia mengambilnya. Dan di sini mereka sendiri interaksinya ya itu akan dikembalikan. Dan ternyata Pak Awah, memang apa benar itu dari mereka di sini makhluk goib ini mengembalikannya dengan utuh ya? Iya utuh. Oh utuh ya, benar dengan utuh. Jadi ini sering-sering terjadi tiap tahunnya ya, Iya, di sini. Tiap tahun. Tahunnya seperti tadi Bapak Awah sebutkan, mulai dari gelas, sendok, piring, Nyiru itu. ya sering. tampah, terus alu. Mungkin kalau alu itu dulunya itu untuk ini padi ya, numbuk padi. Cuman sekarang udah nggak ada. Tapi dulu memang terjadi gitu. Ya itu juga sebetulnya bukan di sini, Pak Awah, bukan di sini, tapi nanti ada di bagian tengah ya. Itu karena di sini tadi ternyata yang kita maksud untuk mengungkap misteri di sini itu ternyata di sini ada pintu goib ya. Di sini ya barangkali kita bisa lihat jelas kalau secara fisik ya. Secara fisik itu di sini ada lubang ya. Ada lubang. Tapi kalau secara goibnya di sini pintu ya, pintu goib ya. Itu mereka itu ya dibawa oleh makhluk ya, penghuni di sini. Mungkin tadinya nggak tahu tujuannya apa, yang jelas dikembalikan. Alhamdulillah sih kebanyakan dikembalikan dan diketemukan di sekitar sini. Dan si orang tersebut, si anak tersebut yang hilang atau apa itu ya muncul dari bawah sini, karena udah pernah ada yang menyaksikan muncul dari sini. Sini juga ada jalanan, ini ada jalanan dari sini nih ya, ada jalanan tuh dari pintu sini, dari pintu sini. Dari pintu sini nih di ini muncul. Kadang nanti bisa ketemu dari sini atau jalan ke sana. Dia sendiri bingung karena di hutan ya, ini termasuk di hutan. Nah, jadi misteri itu tidak jelas semua di interaksi tadi, karena dari makhluk tersebut hanya memberi keterangan seperti itu. Namun demikian kita akan mendatangi salah satu tempat juga di mana di situ ada pintu goib namanya Lawang Saketeng, dan insya Allah kita akan menempuh perjalanan mungkin sekitar 3-5 menit lah ke sana. Kalau di sini yaitu Bapak Awah tadi ya seperti itu. Mereka melakukan pengambilan itu, anak tersebut itu biasanya ada hal-hal yang tidak wajar yang dilakukan oleh makhluk ini. Ya cuman kasihan. Ya, mudah-mudahan kita bisa berinteraksi dengan mereka, jangan sampai kejadian yang pernah terjadi itu jangan sampai dilakukan lagi terhadap manusia ya. Iya. Gitu. Jadi mudah-mudahan kita sebagai supranatural ya bisa sedikit banyak membantu berinteraksi dengan makhluk di sini ya, supaya jangan mengganggu juga manusia gitu. Nanti kita lanjutkan perjalanan ini Bapak Awah, karena kita akan melakukan perjalanan lagi ke Lawang Saketeng ya. Itu juga katanya mengandung banyak misteri di sana. Coba karena itu menyangkut dengan pertanyaan tadi, barang-barang yang sering hilang, yang dipinjam ya. Kalau merasa yang punyanya si manusia merasa hilang gitu. Tapi ternyata datang lagi, berarti kan itu dipinjam ya. Cuman kan itu menjadi tanya besar ya, aneh, satu keanehan ya. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa juga menelusuri di sana. Demikian ayo kita berjalan ke sana. Apa mungkin lebih cepat kita dengan sepeda motor lagi ya, dengan sepeda motor biar cepat, karena ini sedikit lagi udah maghrib.
Kenapa kita melakukan interaksi di siang ini? Kita juga pernah malam juga nggak ada sesuatu yang menarik di sini, jadi kita melakukan siang, tapi alhamdulillah sedikit banyak interaksi kita sudah menemukan misteri. Memang ini kita orang-orang tertentu lah insya Allah yang bisa mengetahui ini. Ayo kita melakukan. Di sini ya yang tadi disebutkan tokoh kita ini, di sini merupakan hunian ya, hunian dari makhluk goib. Iya, iya, iya. Nah, di sini Pak Awah, ini hunian makhluk goib. Di sini kayak perkampungan, ada pasar juga. Nah tadi itu sana, sebelah sana itu kalau kita kasat mata ini ya sekitar 200 meter, 100 meter itu udah termasuk istana ya. Iya, iya, iya. Istana ya, disitulah sering makhluk goib ini menunjukkan interaksinya gitu. Tapi ya, alhamdulillah sih tidak membuat takut ya, tidak membuat takut masyarakat Belawa di sini ya. Iya, iya, iya. Cuman sering ya itu aja, masyarakat Belawa penasaran dengan misteri ini, belum terungkap. Memang kita tidak melakukan meditasi, tidak melakukan dengan mediator, tanpa mediator, cuman insya Allah ini sesuatu yang bukan juga kita membohongi, enggak. Di sini kalau bagi yang melihat sih akan kelihatan di sini memang ya perkampungan, artinya ya juga seperti kita alam di dunia ini ya, alam kita ya ada pasar apa. Ke sebelah sana itu kerajaan ya, istana emas di sana, istana emas. Saya sendiri pernah mendengar bahwa di sini itu sering juga masyarakat menemukan emas, ya, menemukan emas ya. Itu ya nggak tahu, itu belum saya inikan, tapi di sini sering terjadi kejadian yang nyata ya, yang nyata. Orang menemukan emas di sini, bahkan bisa dijual jadi uang. Nah itu ya, emas asli. Iya berarti emas asli. Tapi itu pun diberikan orang-orang tertentu ya, yang menemukan yang kejodohan gitu ya. Karena beberapa konten YouTube, beberapa orang juga di tempat tadi itu mereka bertapa ya, semedi untuk menemukan misteri. Bahkan kalau bisa sih mungkin berharap sih munculnya apa namanya emas tersebut, pusaka-pusaka apa gitu. Nah di sini ya secara ini kita bisa ini interaksi di sini. Nah sedikit lagi kita akan menuju Lawang Saketeng. Itu di situ juga pintu ya, pintu gerbang goib di situ untuk menuju istana dan perkotaan ini, perkampungan ini, pemukiman di sini, pemukiman goib. Mari kita menuju ke tempat berikutnya.
pelan-pelan kita melakukan perjalanan lagi menuju pintu goib Lawang Saketeng ya. Sambil kita mengungkap misteri di sini. Kalau kasat mata ini kebun penduduk ya, kebun mangga, hasilnya ada pohon ubi kayu apa di sini singkong. Ya, pemandangannya luar biasa indah ya di sini. Karena di sini kan merupakan kaki Gunung Ciremai. Kurang ini ya, ini sekarang udah rindang pohonnya sih ya. Nah ini nih di sini merupakan pintu goib menuju istana ya Lawang Saketeng. Cuman di sini ada misteri juga nih di sini. Nah ini pintu utara yang interaksi, kadang-kadang interaksi dengan yang dari Cirebon ya, masuknya dari sini. Kalau tadi dari selatan barat, dari timur juga ada sebetulnya, dari Ciwado ya, namanya Ciwado itu ada di sana. Itu pintu goib itu 3 sudut Bapak Awah di sini. Nah ini mungkin desa lain juga sekitaran sini, desa Cipeje itu juga. Kalau kita pernah lihat ya, ada konten YouTube juga dari desa Cipeje itu pernah melakukan interaksi dengan supranatural lain. Di sini di bawah, sebetulnya di bawah ya, ada jalan ke bawah menuju bawah, pernah interaksi bahwa mereka juga masyarakat, maksudnya masyarakat Cipeje pernah kehilangan seperti yang keterangan Bapak Awah tadi gitu. Ya masuknya lewat sini nih, pintu goib ini. Di sini pintu goib namanya Lawang Saketeng. Ya kita tidak punya tujuan ke tujuan lain, artinya mengangkat mencari benda pusaka ataupun biasa batu ali apa, kita enggak. Kita hanya ingin mengetahui misteri apa sih kejadian-kejadian yang pernah terjadi itu. Nah, sedikit coba kami akan melakukan interaksi, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik, bisa diberikan informasi di sini. Coba ternyata ke sini sini. Nah di sini nih pintu gerbang. Assalamualaikum ya ahlul ghaib. Allah. Memang lihat dari sini, dari bukit sih kita ya, ini melihat pemandangan ke daerah Kanci sana.
Di sana terlihat ada PLTU Kanci, dan ternyata di sini juga ada kegiatan penggalian pasir. Muncul itu. Ya, itu Desa Munjul kata Bapak Awah. Mudah-mudahan tidak sampai merambat ke tempat sini Belawa, tempat sejarah ya. Dan mudah-mudahan masyarakat di sini juga melarang. Iya, saya juga tidak setuju. Baik, ya. Mudah-mudahan nih, ini makhluk astral pun nggak setuju, Pak Awah. Mereka akan melakukan perlawanan terus terang nih. Mereka, insya Allah kami yang bisa berinteraksi dengan kalian, insya Allah akan membantu supaya terutama lingkungan di sini jangan sampai berubah, jangan sampai terusik gitu. Ya, di sini sering terjadi kejadian juga pintunya jadi meminjam apa namanya peralatan dari masyarakat Cipejo juga sering kejadian gitu dari sini. Ya mudah-mudahan ya interaksi kita bisa ini kami berinteraksi dengan makhluk yang penjaga di sini nih. Ya tingginya sekitar 3,5 meter. Baik, terima kasih. Ya, beliau merasa terima kasih juga dengan kita karena kita tidak mengganggu. Kita dengan sopan, dengan santun, beriringan, tidak mengganggu mereka di sini. Terima kasih. Demikian perjalanan kita pengungkapan misteri ini. Walaupun mungkin secara kasat mata tidak terlihat, tapi kami sudah melakukan semaksimal mungkin hal-hal yang tujuan yang kita inginkan tentang misteri tadi di Garauan berhubungan ke Lawang Saketeng ini. Mudah-mudahan memberikan sedikit informasi ke kita, ke manusia, ke makhluk Allah yang nyata juga, karena sering terjadinya hal-hal goib ya di sini. Nanti lain kali insya Allah kita melakukan pengungkapan di tempat-tempat lain, tempat-tempat yang mungkin lebih misterius, tempat-tempat yang lebih angker. Insya Allah kita tidak tujuan menantangin, hanya kita ingin interaksi. Apalagi tempat tersebut sering mengganggu kepada manusia. Ya, kita ingin interaksi supaya bisa hidup berdampingan, secara berdampingan. Demikian, wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tekan subscribe-nya, loncengnya, share-nya kepada ini Bapak Awah di sini, Pak. Ya, terima kasih atas pertemuannya Bapak Awah. Ya, mudah-mudahan ya sedikit banyak bisa memberikan informasi Bapak Awah tadi, bisa mengungkap ya. Memang secara kasat mata nggak nampak, cuman ya ada tanda-tanda, ada pergerakan yang kami rasakan, malah kami melakukan interaksinya tadi ya. Memang mungkin tidak memuaskan ya, cuman sedikit banyak tadi kita interaksinya. Insya Allah nanti secara ini kita akan bertemu lagi dengan Bapak Awah di lain tempat, karena di Belawa ini misteri ini banyak sekali gitu. Insya Allah kita akan mendatangi tempat-tempat tersebut. Terima kasih Bapak Awah ya. Terima kasih, semoga Bapak Awah luar biasa sehat, istilahnya walaupun udah umur 70 tahun tapi sehatnya luar biasa. Belum tentu kita bisa seperti Bapak Awah ya. Terima kasih Bapak Awah. Terima kasih. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.